suku Dayak Agama Kaltara dan satu orang suku Kutai campuran. Kita ngobrol tentang pengalaman kuliah ya. Terus saya dosennya. Iya. Tapi jujur aja ya. Tapi jujur aja. Kalau mau roasting. Nah, silakan cerita gimana kalau kalian dari kampung tadi kan sudah cerita pengalaman yang unik masuk kota. Tapi saya kira adaptasinya juga perlu adaptasi di kampus. Kelas. Sistem belajarnya dulu di SD, SMP, SMA di kampung kan saya kira pasti berbeda sekali dengan sistem belajarnya di perguruan tinggi. Nah itu yang saya mau cek tahu kira-kira nih pengalaman masing-masing apa yang menyulitkan dan apa yang menyenangkan. Ya. Siapa mau cerita dulu? Yang sudah dulu cerita. Ya sudah dulu. Oke, dunia berdua lulus. Boleh sebutkan nama dosen. Dia masih marah sama saya. Boleh sebutkan nama dosen. Ya, boleh sebut nama dosen. Nah, tapi kalau yang gila-gila jadi sebut nama dosennya. Nanti sensor aja. Kritik gitu. Baik. Pertama saya masuk ke masuk kuliah, terus ke kampus karena satu kelas tuh banyak teman-teman saya kayak Rawati, Nathaniel, Lasri, satu kelas kan. Tapi kadang-kadang itu pas dosen masuk tuh kami itu di belakang karena ini takut kayak bertanya karena senior kami itu bilang kan nanti pas kalian di kampus tuh pasti ada kayak pertanyaan dari dosen. Takut ditanya. Ya, takut ditanya. Jadi makanya di belakang. Saya sering tanya. Berarti saya sering ditakuti. Jadi ini apa di belakang dan waktu itu juga kayak teman-temanku dari luar pas semester 3 baru dapat teman ini dari luar dari Bogor sama dari Penajam. Jadi di situ awalnya karena satu kos juga, jadi kami sering jalan kaki sama-sama sehingga akrab. Di situlah kami ini satu ini biasanya kadang kalau masuk kelas tuh satu geretan aja sama dia. Jadi dan keduanya yang paling menyebalkan itu pas kayak pembagian kelompok. Nah pas pembagian kelompok biasanya teman-teman tuh yang ini mereka tuh kayak ini nggak mau masukkan kami ke kelompok mereka. Iya. Kayak bubuan-bubuannya. Ya, kayak pendiam atau nggak bisa ini nanti takut nggak bisa jawab atau apa. Nggak bisa kerja, nggak bisa diajak kerja sama. Jadi di situ kadang merasa ini kan sudah kami di sini belakang. Iya paling ini. Jadi minder. Iya sudah dari kampung pas dapat teman kelompok tuh biasanya mereka itu kadang nggak ngabarin juga kapan ininya kerjanya. Jadi nanti pas hari hanya baru mereka tuh bertanya kapan lah ikut ini. Kan sudah ini, kan sudah dapat kelompok ini. Dan dulu kayak gitu juga sebagai kantin tuh kadang teman-teman kalau misalnya saya nggak pernah ngizinin teman-teman saya buat pilih sendiri karena akan pasti ada selalu kubu-kubu yang jadi pasti ada bagian yang tertinggal. Jadi saya selalu adil gitu kayak saya pokoknya bikinin saya sendiri, pokoknya nanti yang saya lihat terbelakang atau agak pendiam itu selalu saya masukkan satu-satu ke ini, saya grupkan gitu Pak supaya semuanya itu dapat. Jadi dalam satu grup itu semuanya pasti ada yang paling pintar, pokoknya seadil-adil yang mungkin deh. Tapi emang kalau di angkatan kakak tuh kayaknya kayak gitu sih. Iya. Apalagi kelas kami waktu itu, jadi mereka itu kayak kadang waktu itu ada saya dapat Basri, Eva sama saya satu kelompok, jadi nggak tahu apa-apa, terus bertanya sama mereka pun tidak terlalu direspon. Iya, terus bertanya sama dosen aja, jadi bertanya sama dosen akhirnya ya bisa dikerjakan lah. Jadi di situ terkadang membuat saya minder untuk ini teman-teman di situ juga, jadi mereka tuh kayak cuek aja ketika kita bertanya apa masalah ini. Nah, itu mindernya itu
awal-awal kalau lama-lama mindernya gimana? Sekarang udah sarjana, gimana? Harusnya sudah. Yang lain sama pengalamannya? Kalau pengalaman sih Pak, mungkin agak berbeda ya. Iya. Mungkin agak berbeda pernah masing-masing ya Pak. Iya, benar. Kalau pengalaman untuk kuliah, kalau secara pribadi, kalau saya Pak tidak mau tahu ya. Saya mau dikelompokkan di mana ya. Saya oke aja kalau saya memang tidak tepat ditempatkan di situ ya cari yang orang yang bisa menempatkan. Gitu. Kalau masalah kayak berkubu, saya rasa itu memang sudah kelihatan ya Pak. Karena kadang-kadang juga teman-teman di sini kan ya Pak pun juga Pak ya mungkin belum terpikir untuk cara beradaptasi, terus itu cara bergaul sama teman-teman di sana ya Pak. Mungkin mereka juga memahami bahwa kami orang pedalaman ini suka berkubu gitu Pak. Mungkin itu yang dari penglihatan itu mereka. Emang betul tapi rata-rata orang teman-teman yang lain juga pikir kalau biasanya anak baik itu cuma mau teman sama anak baik doang. Padahal bukan itu, jadi kayak ada salah paham gitu gak sih? Iya, memang kayak gitu. Tapi ya, apa ya, kalau menurut kami yang kayak seperti begitu Pak, mungkin tidak jadi masalah ya, karena itu masing-masing orang manusia. Kalau secara berkubu-kubu sih, ya, memang mau tidak mau Pak, mau tidak mau ya, karena kami cuman mereka-mereka ini yang memberanikan untuk beradaptasi sama kami ya. Ya udah, kayak bapak kayak ini saudara Bella kan ya apa Pak sudah terbiasa dengan kami ya. Jadi ya mungkin dia sudah memahami karakter kami ini kayak dia. Agak susah sih Pak memang kalau dari kami ini agak susah sih ditebak orangnya Pak. Karena memang rata-rata pendiam sih. Pendiam kalau sama orang tua pendiam, jadi kayak kita mau ngajak ngomong juga bingung. Tapi kadang pendiamnya itu mungkin karena gak ngerti kali gitu ya. Iya salah satunya yang seperti begitu sih. Ada nyambungan ya apa? Padahal takut salah ngomong, gitu. Padahal tuh santai aja. Ada pengalaman yang berbeda? Dari Pak, itu pertama masuk itu memang kaget karena di dalam ruangan kan sangat banyak, apalagi kami dari kampung ini nggak tahu lah apa yang mau dikerja, apalagi sudah kelompok kamu harus seperti ini, kamu harus ini dituntut kan. Iya, biasanya mau bagi Ya, kelompok jadi ini kami harus bagi tugas gitu. Iya betul. Saya kaget gitu. Ya bingung, apalagi saya mungkin Bapak masih ingat kami pernah kan satu kelompok, saya ini sama itu si satu itu Wironoto kalau tidak salah ya, presentasi teori sosial. Bapak mungkin masih ingat sama saya. Jadi waktu itu saya ingat. saya presentasinya kayak apa? Itu masalah teori apa? Jadi Baru dulu Bapak tuh gila kan. ya makanya saya kaget itu kan. Ya Bisa gimana nih? Jadi waktu saya presentasi itu kan kayak biasanya kan ada apa namanya PPT kita taruh di HP, jadi saya baca langsung, saya masih ingat itu. Apa kamu presentasi itu Bapak kan? Kita apa ya? Ya pada saat itu jadi presentasi jangan membaca di HP langsung. Kan saya juga kaget karena waktu itu kami itu kan masalah itu dia teori sosial, jadi tidak tahu apa yang mau ditaruh. Kami juga bingung apa yang mau dimasukkan, jadi sadar yang kita masukkan yang penting presentasi. Jadi pas sudah maju saya yang pembukaan langsung apa presentasi membaca itu. Dan pada saat itu saya langsung down. Langsung shock sudah karena depan semua orang, teman-teman kan. Iya, gabung. Nggak tahu sudah kemarin gimana selanjutnya kan, tapi nggak tahu juga kayak nilai yang gimana jadi itu. Tapi lulus juga ya? Ya, lulus. Tapi saya tuh saya sendiri kan, kalau saya memang apa ya, ada dosen yang memang saya suka. Kalau saya suka itu biasanya duduk di depan. Ya, misalnya di nomor 2 atau di nomor 3. Kalau Prianto sebut merek itu jangan kalau itu
Ya, kalau itu bukan. Jadi siapa tuh? Mungkin sudah apa namanya? Pensiun. Suka gila. Bukan putih. Itu yang pensiun? Oh, ya kan. Ada dosen itu malah 2 kali sama dosen. Jadi itu pasti kalau saya takut karena mungkin dia kasih pertanyaan kalau sudah masuk kan ya kasih pertanyaan. Jadi kami itu kadang duduk di belakang jaga-jaga supaya tidak dikasih pertanyaan. Tapi kalau sudah dosennya memang kasih pertanyaan tapi pertanyaannya itu kayak bagus didukung sama kita sebagai bicara. Jadi karena saya itu duduk di nomor 2 atau nomor 3 kadang jarang di depan. Karena saat itu ada salah satu teman kami dia itu dia kayak aktivis gitu. Dia aktif di kelas. Apa-apa ditanya dosen langsung disampaikan. Jadi kadang kami itu kayak diam langsung dan saya menjawab karena sudah terwakili oleh satu teman kami ini namanya biasa. Dia tuh memang kayak gimana ya, apapun itu tetap dijawab ya dasar. Tapi sekarang nggak tahu sudah kayak mana kabarnya sudah sekarang itu. Ada kabarnya ya? Iya. Biasa di sini ya Pak. Oh iya, saya tahu. Iya. Ya biasanya kan dia di depan. Saya juga dia tuh beradaptasi sama kami. Kami juga waktu itu kadang berkumpul. Susah juga daya. Itu dia pernah bilang sama saya kan, Pak, jam berapa selesai kuliah? Ya. Saya sudah mau pulang nih bilangnya. Ya. Yang dia disuruh bapak itu ya Pak. Yang disuruh bapak dia suruh bapak pulang itu dia. Iya. Lalu bapak bilang apa? Sudah Silakan, sudah Bapak. ngomong gitu Pak. Enggak. Saya bilang pulang ya. Kalau kamu Iya. pulang aja. Pulang ya? Dia langsung pulang. Dia tak banyak. Wow. Ya. Dan bapak kasih nilai C nih Pak. Saya udah pernah kasih orang ini udah lulus, semuanya lulus. Soalnya Ya. males ketemu lagi. Ada lagi? Iya. Kalau pengalaman saya yang di kelas itu, dari pertama kuliah lah Kak. Pertama kuliah itu kan dulu ngekosnya di dekat-dekat sini aja Pak. Jadi kebetulan itu dulu itu kami 2 Juni ini satu kos dan kaki lah dari sini kan Pak baru ke situ ke kampus dan kaki. Jadi sampai ke kampus itu nggak ngerti apa-apa. Kelasnya di mana? Oh di ruang ini. Jadi nggak tahu. Oh pertama kali. Iya, nggak tahu. Ruangannya, iya ruangannya di mana? 5 di mana? Iya. Soalnya kan ada banyak gitu kan, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi pertama duduk itu saya pikir itu kayak di SMA ya, kursinya itu sudah di ini, Iya, sudah ditetapkan. Ini enggak, bebas saja. Iya. Jadi bingung. Misalnya kayak berkelompok lagi, itu juga saya ingat bingung saya. Kalau pembagian tugas ini, pertama kali saya dapat kelompoknya anak Samarinda semua kan. Iya. Karena mereka senang juga waktu itu sama saya, jadi saya itu agak kayak apa ya, aktif-aktif Iya, gitu lah iya. ngomong, cuman nggak pintar-pintar lah. Jadi Kebetulan saya tuh satu kelompok sama mereka, jadi pas di rumah teman itu mereka kasih aku ini, kamu bagian ini ya PPT sama apa itu ya kemarin tuh. Jadi saya bingung, saya nggak pernah buat PPT segala macam. Saya nggak tahu, bilang, hah? Kamu di SMA nggak pernah buat. Jadi itulah pengalaman yang sangat susah. Dan kedua pas mata kuliah Wanti, saya mengulang belum lolos sampai sekarang masih D nilainya. Ya itu aja. Tapi tidak mempengaruhi syarat untuk Kata Ibu Sukarti nggak apa-apa. Semua juga mungkin ada yang D dia karena tapi kan kuantitatif kan tetap ini Pak. Di Iya. biasanya dia tuh di equivalensi. ya Jadi enggak. Jadi MPS jadi enggak. sekarang nggak ada lagi. Ya enggak. Kami tetap tapi masih ada di kayak essay. Oh. karena itu wajib ya. Wajib. Wajib. Jadi nggak Oh, di bisa kelasnya masih ada. Iya, jadi nggak bisa nggak bisa dihapus. Tapi yang penting kan kalau tidak mempengaruhi Kelulusan. syarat kelulusan kan. Iya, nggak apa-apa udah. katanya. Kalau D masih ini ya. Ya ada nilainya kali D ya Pak. Ya. D Kalau E dia nol nggak ada nilainya. kalau E nol. Apalagi F, G. Oh saya lagi ini Pak.
mata kuliah kualitatif. Saya tidak lulus juga sama Bapak kemarin. Bukan kesalahan dari Bapak, itu kesalahan dari saya Pak. Soalnya ada mata kuliah yang saya ulangi itu kebetulan jamnya itu tambahkan Pak. Jadi masuknya jam ini, jadi ada 5 kali saya ini Pak. Ada alpanya. Jadi tidak bisa ikut ujian. Jadi ulang lagi. Gitu. Tapi ngulangnya tidak sama saya. Atau Sama Bapak saya? lagi. Ya. Sudah lulus. Sudah lulus. Begitu lah. Apa? Yang saya tak pernah bikin orang nggak lulus. Kaget juga lagi. Iya. Kalau Kang Hasannya gimana? Ya. Bagaimana? Ya pengalaman panjang kuliah selama berapa semester? 13 semester, puji Tuhan sudah. Itu saya itu hampir 14. Sangat TW. Pengalaman degradasi. Selama kuliah pengalaman sih ya tidak jauh-jauh sih, kita cerita ya teman-teman. Mungkin pas waktu kuliah dulu apa ya? Ya sangat beda sih yang didapat di sini dan di kampung beda. Pertama kali kuliah itu yang paling terakhir datang ke pertama kali masuk mata kuliah itu siapa kemarinnya? Ada juga teman saya tapi nggak sampai selesai, Rudi namanya. Pas datang itu mata kuliah Pak Budiman kalau nggak salah. Masuk terakhir datang langsung dapatan teguran. Dari situ sudah saya kok tidak harus mendapat teguran begini. Gara-gara datang terakhir. Gara-gara kita terlambat. Oh terlambat. Bukan karena terakhir. Sedang terlambat. Ya itu sudah kasih masuk aja karena pertama kali melakukan pelanggaran. Nah, pas kalau sehari-hari kuliah itu biasanya saya tidak memandang sih siapa teman siapa ini, tergantung orang-orang aja. Kalau mau bergaul mau berteman dengan saya welcome aja. Welcome. Terus kalau untuk ya kalau masalah suka sensi yang paling saya yang salah satu yang juga teman-teman tidak suka itu masih terpikir dengan sekarang itu siapa ya. Maka sudah disebutkan tadi. Itu ya sangat luar biasa memuji berapa kali baru barang satu itu sulit. Apalagi masalah Pak, kalau masalah di kuliah itu kalau nggak ketawa kena juga kita. Iya, jadi bawa sendiri. Harus kalau ketawa. Kalau untuk apa ya yang menjadi masalah terakhir saya sih selama perkuliahan tidak terlalu belajar sungguh-sungguh, masih kurang lah ini yang saya dapat. Kenapa ada sungguh-sungguh marah? Ya bukan karena Atau karena dosennya gagal membangun plus. Tidak, karena faktornya pribadi yang tidak terlalu konsisten. Masalah pribadi ya. Kalau yang kejadian itu salah penyusunan tugas akhir lah, itu yang sangat menguji hati saya mental. Skripsi ya. Iya. Saya rasa semuanya. Tapi ini Jadi itu bikin pembimbingnya mumet, kenapa deh ini?